Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Buat kamu yang punya budget 2,5 sampai 3 jutaan, ini ada smartphone yang bener-bener recommended setelah saya cobain cukup lama ya. Poco M4 Pro, ini bener-bener worth it di kelas harganya. Karena HP ini tuh udah pakai layar Super AMOLED yang udah P3 color gamut, udah 90Hz juga, jadi kualitas visualnya tuh udah bener-bener cakep banget. Dan untuk kecerahan layar juga udah terang walaupun di bawah sinar matahari. Ini beneran berasa kualitas layar kelas flagship loh. Dan kalau lihat desain layarnya juga udah berasa wah ya, karena gaya layarnya udah punch hole dengan lubang kamera di tengah gini. Ya walaupun kalau lihat pinggiran layar, balik lagi ke harga, bezelnya masih cukup tebal. Kayak HP mid segmen lainnya. Baik kualitas layar maupun desain layarnya ini udah bener-bener kayak HP mahal ya. Nah, ngomongin desain, untuk bodi belakangnya juga ini beneran kece, beneran cakep. HP ini tuh hadir dengan desain bagian kamera yang anti mainstream. Karena bezel kameranya tuh udah kayak jendela gini, lebar banget. Bikin desainnya tuh berasa lebih simetris dan kelihatan manis. Ya, kalau menurut saya ya. Untuk bodinya sendiri, HP ini tuh masih pakai desain yang mirip-mirip bahan kaca gitu, yang berasa mewah baik dilihat maupun digenggam. Yang saya punya ini warna hitam ya, jadi finishingnya glossy dan gampang banget nempel bercak sidik jari. Tapi kalau kamu pengen beli HP ini, saya saranin jangan beli yang hitam, beli yang kuning atau yang biru karena nggak glossy, bener-bener anti fingerprint, bener-bener bagus. Karena finishingnya dibikin ngedoff, dibikin kayak frosted glass gitu, jadi berasa lebih mewah dan nggak gampang kotor. Ya untuk desain ini beneran udah kayak HP kelas mahal ya, apalagi untuk yang warna biru atau kuning ini. Kalau yang hitam ini ya nggak berasa mewah-mewah banget, berasa biasa aja. Ya itu menurut saya ya, kalau menurut kamu sendiri gimana? Dan sementara kalau untuk performa sendiri, HP ini tuh udah bener-bener bikin seneng. Karena di kelas harganya HP ini tuh punya performa yang kenceng. Poco M4 Pro ini tuh udah pakai prosesor ngebut MediaTek Helio G96 yang sering dipakai HP-HP di harga 3 juta sampai 4 jutaan. Ditambah punya memori lega 6GB RAM atau 8GB RAM, tergantung kamu ya belinya yang mana. Ditambah lagi 3GB extended RAM, jadi kalau misalkan kita buka-buka aplikasi yang gede, banyak juga nggak masalah ya, nggak berasa berat. Untuk penyimpanan internalnya juga udah lega, ada yang 128GB, atau sekalian beli yang 256GB, bebas aja pilih yang mana, karena slot kartunya udah triple. Udah nggak hybrid, jadi kalau seandainya butuh ekspansi bisa nambah microSD hingga 1TB, dan tetap bisa pasang dual SIM. Terus juga di slot kartunya udah dilengkapi seal karet untuk mencegah debu dan cairan masuk. Kamu bisa lihat kan yang warna abu-abu tuh, itu dia karetnya. Jadinya kalau misalkan hujan-hujan nggak perlu khawatir HP ini masih bisa bertahan, karena HP ini juga udah IP53, splash resistant lah. Dan yang paling saya suka dari HP ini ya, walaupun kelas harga 2 jutaan, HP ini tuh punya sensor yang komplit banget, lengkap banget, udah kayak HP-HP mahal. Emang sih sensor sidik jarinya masih di samping, belum di layar. Tapi performa sensor sidik jari fisik gini tuh lebih cepat baca jarinya. Dan karena di samping gini jadi lebih nyaman buka kuncinya daripada yang di layar. Terus sensor dasar HP juga udah ada semua. Sensor cahaya buat pengaturan kecerahan layar otomatis ada. Sensor magnetik untuk kompas dan sensor giroskop untuk virtual reality juga semua bekerja dengan baik. Ada juga sensor infrared ya di sisi atas HP yang bikin HP ini tuh bisa jadi remote universal. Jadi, Poco M4 Pro ini tuh bisa ngendaliin semua perangkat elektronik yang pakai remote berbasis infrared, kayak TV misalnya, AC, sound system. Coba kalau iPhone, nggak bisa kayak gini. Dan HP ini juga udah dilengkapi sensor NFC yang bikin kita tuh nggak ribet ke ATM atau minimarket kalau cuma untuk isi saldo e-money. Penting banget kan buat yang suka naik busway, naik MRT, atau bawa kendaraan sendiri dan sering masuk tol. Kalau dijadiin pemandu jalan juga udah mantep banget karena GPS-nya berjalan dengan baik. Ditambah fitur kompasnya aktif dan layarnya juga udah Super AMOLED, bikin baca peta tuh jadi lebih nyaman. Dan kalau dipakai buat main game ataupun nonton video, HP ini juga lebih nyaman. Bukan karena hanya performa dan layarnya yang bagus ya, tapi juga HP ini tuh dia punya dual speaker. Udah stereo speakernya, nggak single aja. Speaker utama posisinya di bawah HP, sementara speaker kedua ada di sisi atas HP, dan kualitas suaranya kayak gini sob. Mantap nggak tuh? Fitur-fitur HP mahal hampir semua ada di Poco M4 Pro ini. Kalau ditanya buat main game enak apa enggak, ya tentunya udah enak banget. Mulai dari game ringan Mobile Legends, udah bisa main dengan grafis ultra, frame rate high, dan settingan lainnya tuh rata kanan dengan lancar dan detail visualnya cakep.
Nggak berasa lagging, nggak berasa drop frame, enak banget buat main. Kalau untuk Free Fire juga pastinya asik-asik aja, nggak ada kendala. Kalau kita main dengan settingan grafis ultra, terus frame rate-nya tinggi, main game itu lancar banget ya. Pokoknya kalau misalnya kamu jago main, pasti bisa banget dapet buyah. Ini kapan ya Free Fire pintunya ada? Game yang lebih berat kayak PUBG Mobile juga HP ini bisa main dengan settingan grafis dari Smooth Ultra, Balance Ultra, dan maksimal di HD High. Di settingan grafis maksimal, HP ini tuh bisa jalanin game aman lancar. Nggak ada yang namanya drop frame, enak banget buat main. Apalagi sensor gyroskopnya juga responsif banget ya, pasti pakai buat main. Ini kalau buat chicken dinner mah gampang, yang penting mainnya bener. Kalau dipakai buat main game berat sekelas Genshin Impact juga HP ini udah bisa buat main dengan aman lancar. Yang penting nggak perlu diubah-ubah aja ya settingan grafisnya. Pakai settingan grafis standar apa adanya aja, pasti nyaman. Dan setelah dipakai buat main game agak lama juga suhu HP tuh nggak panas ya, masih hangat-hangat standar aja, masih normal dan performanya tetap stabil. Untuk daya tahan baterainya juga ini HP tuh udah bener-bener awet ya. Dengan kombinasi 5000 mAh baterai, layar udah AMOLED dan performa ngebut tapi awet, baterainya tuh bisa bertahan 1 hari bahkan 2 hari kalau untuk penggunaan normal. Waktu saya coba di dalam ruangan terus pakai jaringan WiFi, HP ini tuh cuma habis 6% aja untuk nonton YouTube 1080p selama sejam. Dan baterainya juga cuma berkurang 15% aja saat dipakai main game PUBG Mobile di settingan grafis maksimal. Udah irit banget kan? Jadinya kalau dalam sehari dipakai buat nonton YouTube sejam, buat main game berat sejam, sisa baterainya masih banyak banget kan buat sampai esok harinya. Nah, kalau untuk ngecharge-nya juga ini tuh udah cepet, nggak pakai lelet, udah lumayan ngebut. Kalau pakai charger bawaan yang udah 33 watt, dicolokin selama 30 menit langsung keisi 51%. Dan butuh waktu sekitar 70 menit untuk penuh 100%. Segini udah cepet banget kan untuk HP harga 2 jutaan. Ya, untuk HP kelas harga di bawah 3 juta, HP ini tuh punya desain dan performa yang udah berasa juara. Baterainya juga awet, ngecasnya juga cepet, dan kalau bagian kameranya ini juga udah berasa luar biasa. Kayak kamera depannya udah dikasih kamera 16 megapiksel dengan aperture f2.4 dan fitur-fitur foto selfie yang banyak. Hasil foto-foto kameranya juga udah cukup cakep ya selama kamu foto-fotonya di kondisi cahaya yang cukup. Tone warnanya cakep, detailnya juga cakep, dynamic range-nya juga luas. Jadinya kalau foto-foto membelakangi cahaya masih dapat detail background dan juga objeknya nggak gelap. Yang penting pastiin fitur HDR-nya aktif. Untuk kamera belakangnya, walaupun kalau dilihat sekilas ini udah kayak 5 kamera ya, tapi sebenarnya ini tuh cuma triple kamera aja, sisanya yang 2 variasi aja biar kelihatan kece. Tapi kameranya cakep. Kamera utamanya 64 megapiksel dengan aperture f1.8, ditambah kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel yang masih fix fokus dengan jarak fokus 4-5 cm. Untuk hasil foto-fotonya ini tuh udah beneran cakep ya, detail, bening, dan keren. Ini semua hasil foto-foto pakai kamera mode auto ya. Kalau mau dipakai buat kerja, buat cari duit, buat usaha sih ini udah bisa banget ya diandelin hasil foto-fotonya. Kalau pakai mode portrait juga hasil blurnya udah rapi dan jarang banget yang namanya salah buremin foto. Enak dilihatnya. Untuk kamera ultrawide-nya juga ini tuh beneran pas banget ya kalau dipakai buat foto-foto pemandangan. Karena tuh mode HDR-nya jalan banget untuk bikin foto langit lebih dramatis. Dan distorsi lensanya juga nggak berasa karena udah dibenerin sama fitur AI-nya. Untuk foto-foto jarak deket banget pakai kamera makro juga udah cakep mantep ya. Yang penting pastiin aja pada saat foto-foto kondisinya lagi terang dan jarak kamera ke objek foto pas biar hasilnya nggak ngeblur dan bening kayak gini. Dan kalau untuk foto-foto malam, dengan mode malam diaktifin, hasilnya tuh jadi lebih detail, terus warna-warna dan detail di bagian lampu-lampu tuh bisa kelihatan jelas ya. Sementara untuk bagian bayangan dan bagian gelapnya tuh berasa minim noise. Ini asli cakep untuk kelas HP harga di bawah 3 juta. Pokoknya kalau untuk foto-foto di kelas harga nggak sampai 3 juta, ini tuh udah berasa juara. Ya kalau untuk perekaman videonya, untuk kamera depan maupun kamera belakang, ini belum bisa 4K ya, masih Full HD aja. Dan untuk perekaman videonya, ini udah berasa stabil, udah nggak labil. Nah ini dia hasil rekaman video menggunakan kamera depan. Kalau dilihat sih ini udah stabil ya, walaupun nggak ada opsi untuk stabilisasinya diaktifin. Ini udah ada stabilisasi secara digital ya. Kalau dilihat tuh, pada saat saya lagi jalan gini tuh berasa lumayan stabil. Nah ini dia, perekaman video menggunakan kamera belakang. Tapi kali ini saya cobain kamera ultrawide-nya. Kalau dilihat lumayan stabil ya, kamera ultrawide-nya kalau buat rekam video.
Sayang sih dari kamera ultrawide ke kamera normal kayak gini tuh nggak bisa langsung ya, kita harus berhentiin dulu untuk rekamannya. Nah ini untuk kualitas rekaman video menggunakan kamera utamanya. Ini Full HD aja, dan kamu bisa lihat ini udah stabil banget dipakai buat jalan. Padahal nggak ada opsi buat stabilisasinya ya, otomatis udah stabil. Ini udah lumayan mantep banget. Sekarang kita coba untuk fokusnya ya. Fokusnya tuh bergerak dengan cepat ya, nggak perlu ditap-tap, udah bener-bener langsung bisa fokus langsung tuh. Ini banyak angin jadinya dia gerak-gerak sendiri. Wih, ini kamera makronya bisa buat rekam video loh, keren banget. Ini perekaman video menggunakan kamera makro ya. Dari jarak deket banget, kamu bisa lihat tuh detailnya kelihatan banget yang namanya bunganya. Sayangnya pada saat video ini dibuat, Poco M4 Pro ini tuh masih berbasis Android 11. Udah dapat update sih, tapi belum update Androidnya, baru update firmware biasa gitu ya, buat security, patch, segala macem. Nah, kalau untuk pengalaman antar mukanya, ini udah kece banget sih. Karena HP ini tuh udah pakai MIUI 13 yang cakep sih kalau saya bilang ya, dan fitur-fiturnya juga banyak. Salah satunya adalah theme store bawaan yang ngasih pilihan tema, pilihan wallpaper, ringtone, bahkan font tulisan yang ada banyak banget pilihannya. Mau ganti gaya HP tuh nggak perlu pakai ribet dan nggak perlu lagi ngeluarin duit karena banyak banget pilihan yang gratisannya. Penting banget nih. HP ini juga masih nyediain FM radio, jadinya kita bisa dengerin musik terupdate tanpa harus pakai kuota internet. Ya, tapi mesti pakai earphone ya, buat bisa nangkap sinyal FM radionya. Dan karena udah pakai layar AMOLED, HP ini juga udah punya fitur Always On Display, yang bisa nampilin jam, kapasitas baterai, dan juga notifikasi aplikasi di layar kayak gini, pada saat HP lagi standby. Dan pilihan gayanya juga ada banyak ya, jadi berasa kayak pakai HP mahal kan. Ada juga fitur sidebar yang bikin kita tuh gampang ya, pindah-pindah buka aplikasi yang sering digunakan cuma dengan swipe layar dari samping pas di tanda putih kayak gini. Masih ada juga nih fitur dual apps untuk menggandakan aplikasi, dan ini tuh nggak cuma menggandakan aplikasi sosial media dan chatting aja ya, tapi bisa juga gandain aplikasi game. Jadi kita bisa nih pindah-pindah akun game tanpa perlu ganti-ganti HP. Dan banyak lagi fitur lainnya yang nggak saya bahas di video ini. Dan buat kamu yang udah pakai, udah punya, boleh banget ya tambahin di komentar untuk fitur-fitur asik dari Poco M4 Pro ini. Dan kalau ditanya untuk kekurangannya apa, untuk HP di kelas harga nggak sampai 3 juta, kalau belum 5G di harga segini wajar sih. Lagian juga jaringan 5G kan masih langka. Untuk kekurangannya apa ya kira-kira? Nggak sampai 3 juta. Ya kira-kira kalau menurut kamu kekurangannya apa, boleh banget ya komentar. Dan Bang Rento pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ya pokoknya untuk harga segini, ini udah berasa worth it banget. Belum 5G aja.